Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Perkembangan bersama dengan saya Ilma Rahmatulli. Saya Marisa Marsania. Saya Muhammad. Kita kali ini akan memperhatikan masalah yang pertama pertumbuhan generasi. Mari kita saksikan video kali ini. Arti perubahan dalam perkembangan. Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikaitkan oleh Van der Del, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Pada dasarnya, ada dua proses perkembangan yang saling bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi. Yang selanjutnya yaitu fakta-fakta yang penting tentang perkembangan. Fakta pertama yang penting tentang perkembangan adalah bahwa dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Fakta kedua yang penting dari perkembangan adalah bahwa kematangan dan belajar memainkan peranan yang penting dalam perkembangan. Fakta ketiga tentang perkembangan adalah bahwa perkembangan itu mengikuti pola tertentu dan yang dapat diramalkan. Fakta keempat adalah bahwa semua individu berbeda, dan fakta kelima adalah bahwa setiap tahapan perkembangan mempunyai pola perilaku yang karakteristik. Selanjutnya yaitu rentang kehidupan. Ada dua karakteristik rentang kehidupan masa kini yang berbeda dari rentang kehidupan beberapa generasi terdahulu. Pertama, titik berat pada orang-orang muda tidak ada lagi. Sebaliknya, dengan semakin bertambahnya orang-orang yang berusia lebih tua, maka proporsi individu di berbagai tingkat usia lambat laun akan semakin sama. Kita tidak pernah mungkin meramalkan beberapa lama individu tertentu akan hidup baik di masa kini maupun di masa lampau. Tetapi Seinfeld mengusulkan bahwa kalau tiga faktor berikut dipertimbangkan, maka secara umum dapat diramalkan. Pertama, lingkungan tempat Anda memulai kehidupan dan Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus minat dalam rentang kehidupan masa kini. Untuk mengerti pola perkembangan sejak dari pembuahan sampai dengan kematian, seseorang itu harus mempunyai gambaran tentang fokus minat berdasarkan hasil penelitian-penelitian ilmiah. Bukan atas dasar gagasan-gagasan tradisional ataupun keyakinan-keyakinan yang stereotip. Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, banyak hambatan yang telah dilalui oleh para peneliti psikologi perkembangan dalam meneliti beberapa tahap tentang rentang kehidupan. Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam pengetahuan kita. Minat terhadap kehidupan sesudahnya bukanlah minat yang baru muncul pada masa kini. Hippocrates mengobati penyakit orang usia lanjut, mulai dari memberi bantuan alat-alat kecantikan untuk orang-orang tua dan usaha-usaha untuk peremajaan. Tetapi sampai awal abad ini hanya sedikit orang yang berumur panjang dan memiliki masalah pada usia lanjut. Sekarang jumlah populasi orang yang berusia panjang itu semakin meningkat, dan hal ini menimbulkan banyak masalah bagi individu-individu itu sendiri. Akibatnya, dua bidang riset ilmiah baru telah berkembang, yaitu gerontologi dan geriatri. Gerontologi adalah ilmu tentang usia lanjut, berasal dari istilah Yunani yaitu geron yang berarti orang tua. Sedangkan geriatri itu adalah cabang dari ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penyakit-penyakit pada usia lanjut. Ilmu ini menghadapi kesehatan usia lanjut seperti halnya dengan pediatri menghadapi kesehatan bayi dan juga anak-anak. Tujuan utama dari berbagai telaah dalam bidang gerontologi
adalah mengumpulkan data untuk menyangkal keyakinan tradisional tentang usia lanjut dan untuk menunjukkan bagaimana orang-orang tua dapat berfungsi dengan baik dalam kebudayaan yang berorientasi pada pemuda. Usia pertengahan yang sampai sekarang merupakan periode rentang kehidupan yang sedang sedikit dijelajahi sekarang mulai menjadi bahan penyelidikan ilmiah. Alasannya adalah karena sedikitnya masalah yang berhubungan dengan usia pertengahan dianggap tidak cukup penting untuk melibatkan perhatian ahli psikologi yang telah sibuk dengan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan anak-anak dan juga remaja yang menjelang dewasa dan orang-orang tua. Tidak hanya terdapat peningkatan minat ilmiah tentang tahun akhir kehidupan, tetapi juga timbul minat populer yang besar terhadap masalah itu, terbukti dengan munculnya banyak buku dan artikel-artikel mengenai masalah usia pertengahan hingga usia lanjut. Selanjutnya tentang hambatan-hambatan dalam menelaah perkembangan rentang kehidupan. Semua telaah tentang kehidupan diliputi oleh hambatan-hambatan dalam berbagai derajat yang berbeda. Terdapat 5 hambatan yang paling sering terjadi dan paling serius sebagaimana akan dijelaskan berikut ini. Hambatan pertama yang dihadapi ilmuwan dalam menelaah perkembangan selama rentang kehidupan adalah memperoleh sampel yang tepat dari subjek-subjek pada tingkatan usia yang berlainan. Meskipun relatif mudah memperoleh sampel yang tepat dari subjek-subjek anak sekolah, mahasiswa, dalam hal bayi-bayi yang baru dilahirkan, peneliti sering mendapat tantangan yang kuat dari orang tua. Remaja yang lebih tua dan yang menjelang dewasa yang tidak mengikuti sekolah untuk secara sukarela menjadi subjek penelitian juga sulit, karena mereka ini tidak mungkin diteliti dalam satu tempat tertentu. Hambatan ketiga yang dialami oleh ilmuwan adalah menetapkan metode yang dapat memuaskan. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu metode pun yang dapat dipergunakan secara memuaskan untuk mempelajari manusia pada semua tingkat usia. Menyelidiki semua bidang perkembangan, akibatnya nilai ilmiah beberapa metode yang terpaksa harus digunakan diragukan karena tidak ada metode lain yang lebih baik. Karena luasnya batasan usia, subjek, dan beragamnya bidang perkembangan yang harus diteliti, dan juga untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, maka harus digunakan berbagai macam metode. Metode ini diambil dari beberapa ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu-ilmu sosial yang berhubungan, ilmu antropologi, hingga ilmu sosiologi. Beberapa metode menggunakan suasana alami seperti rumah, sekolah, alam, ataupun lingkungan kerja. Beberapa metode dianggap dapat dipercaya, sedangkan metode-metode lain, terutama teknik introspeksi dan retrospeksi, diragukan nilainya. Selanjutnya mengenai aspek-aspek etis riset. Aspek etis riset ini merupakan hambatan kelima yang dihadapi para ilmuwan dalam meneliti perkembangan sepanjang rentang kehidupan. Saat ini untuk memperhatikan aspek etis riset semakin meningkat, namun hal ini menjadi rintangan dalam telaah tertentu yang pada masa lalu dilakukan tanpa mempertimbangkan norma keadilan, dan juga pada subjek-subjek yang telah mereka teliti. Dengan berkembangnya kecenderungan saat ini untuk mempertimbangkan hak-hak subjek, persetujuan dari mereka untuk berperan serta dalam bereksperimen amat ditekankan, atau bila subjeknya anak-anak kecil, maka harus dapat izin dari orang tua mereka atau wali mereka. Pertimbangan ini juga berlaku bagi murid-murid sekolah menengah dan mahasiswa-mahasiswa sekolah, hingga mereka tidak boleh lagi mengorbankan waktu belajar mereka guna mengikuti eksperimen kecuali kalau mereka dibayar. Jadi ada kecenderungan untuk mengadakan bias dan mengambil sampel karena hanya mereka yang membutuhkan uang atau mereka yang merasa bahwa uang itu berharga, yang mau membantu para peneliti-peneliti ilmiah. Oleh karena itu, pertimbangan tentang hak-hak subjek mengakibatkan kesenjangan dalam pengetahuan masa kini tentang perkembangan. Selain anak-anak prasekolah dan anak-anak usia sekolah, tidak ada kelompok lain yang memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui riset-riset ilmiah ini dibandingkan dengan kelompok
usia lanjut yang tinggal di lembaga-lembaga seperti halnya dengan anak prasekolah dan anak-anak usia sekolah, mereka tidak pernah ditanya tentang kesediaannya mengikuti eksperimen. Demikian pula keinginan-keinginan lanjut usia yang tinggal di lembaga selalu diabaikan. Mereka ini diharapkan melakukan tes atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa peduli bagaimana perasaan mereka, karena mereka mendapat dukungan masyarakat. Bahkan mereka yang dirawat di lembaga-lembaga swasta pun tidak selalu dimintai pendapatnya. Oke, selanjutnya mengenai akibat hambatan dalam meneliti perkembangan. Dalam penelitian perkembangan banyak hambatan, salah satunya kurangnya bukti tentang beberapa bidang perkembangan. Masalah mencari metode yang tepat menjadi problem yang sering dialami. Dari sekian banyaknya cara yang dilakukan, intinya problem yang menjadi kendala utamanya itu pada metode. Untuk pengamatan nilai kebahagiaan serta kepuasan hidup diri seseorang atau orang lain, jika dilihat dari pengaruh nama atau pakaian, akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengetahuan seseorang tentang bidang-bidang perkembangan yang saling penting pada berbagai usia. Akibat dari penelitian tersebut menimbulkan dua konsekuensi yang serius. Yang pertama, bahwa gambaran yang kita miliki tentang perkembangan normal menyimpang. Yang kedua, yakni kurangnya informasi yang memadai mengakibatkan kepercayaan tradisional tetap dianut, apalagi yang berhubungan dengan usia lanjut. Usaha-usaha dalam mengatasi hambatan yang paling tepat adalah memperbanyak usaha dengan berbagai derajat keberhasilan. Kerjasama yang kuat akan lebih mudah untuk mendapatkan sampel subjek yang lebih tepat dari berbagai tingkat usia, terutama pada subjek usia pertengahan. Rumah, sekolah, atau masyarakat salah satu hal yang biasanya dibuat untuk meningkatkan keakuratan data perkembangan yang diperoleh. Namun setelah adanya data yang diketahui yang menjadi problematika, penelitian perkembangannya adalah metode yang menjadi problematikanya. Meskipun sebagian data yang sudah diperoleh itu belum sepenuhnya atau memenuhi penelitian perkembangan intelektual anak, banyak peneliti yang sudah memperoleh hasil dari penelitian, namun terkadang juga berbeda dan kerap kali bertentangan. Disarankan saling bekerjasama agar saling mengkoordinasi pendapat mereka. Setelah banyak kerjasama yang terjalinkan dengan menggunakan pendekatan longitudinal daripada pendekatan cross-seksional, salah satu diantaranya hanya mencakup sebagian kecil rentang kehidupan, masih sebagian luas yang belum didapatkan. Namun jikalau digabungkan penelitian-penelitiannya yang mencakup usia lain, hasilnya memberikan gambaran-gambaran yang akurat tentang pola perkembangan normal. Selanjutnya yakni mengenai kebahagiaan dan ketidakbahagiaan selama rentang kehidupan. Kebahagiaan merupakan hasil dari kepuasan hidup yang ditimbulkan oleh pemenuhan kebutuhan atau harapan. Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan bersifat subjektif. Kenapa bersifat subjektif? Karena bisa diketahui dari orang-orang yang bersangkutan yang mengatakan bahwa ia bahagia atau tidak bahagia dengan cara introspeksi dan retrospeksi. Jadi orang dikatakan bahagia atau dan tidak bahagia itu bukan dari pendapat orang lain. Sekali lagi, orang dikatakan bahagia atau tidak bahagia itu bukan dari pendapat orang lain, namun dari diri orang tersebut yang mengatakan bahwa ia bahagia atau dia tidak bahagia. Namun
zaman sekarang kan kebanyakan ada orang yang menganggap atau lebih mementingkan pendapat orang lain daripada pendapat dari seseorang tersebut. Mungkin faktor-faktor penting tentang kebahagiaan itu ada beberapa. Di sini disebutkan cuma 2, yakni yang pertama esensi kebahagiaan, yakni perilaku yang menandai keadaan sejahtera, kenikmatan dan kepuasan. Pada esensi kebahagiaan biasanya ditandai dengan sikap menerima atau acceptance, kasih sayang, affection, dan prestasi achievement. Kedua, yakni kebahagiaan relatif. Pada semua tingkat usia, ada saatnya mengalami kebahagiaan dan puas, ada saat mengalami tidak bahagia dan tidak puas. Kalau pengalaman-pengalaman yang menyenangkan lebih banyak daripada yang tidak menyenangkan, orang akan merasa puas dan menganggap dirinya sangat bahagia. Dan sebaliknya, jikalau orang dari pengalaman-pengalaman yang sudah dialami merasa tidak menyenangkan, itu lebih banyak daripada yang menyenangkan, bahwa itu bisa dianggap orang itu sedang tidak bahagia, karena itu kebahagiaan dan kepuasan bersifat relatif, bisa berubah-ubah. Sekian, terima kasih.